Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andini Hinta, mahasiswa semester 3, jurusan Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Fakultas Ilmu Pendidikan, Universitas Negeri Gorontalo. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan hasil wawancara saya kepada guru, orang tua, dan siswa mengenai pengembangan kurikulum darurat dan pembelajaran jarak jauh. Tugas ini saya buat untuk memenuhi tugas pengembangan kurikulum SD yang diampu oleh Ibu Nur Fadlia, SPD MPD. Sebelum saya menjelaskan hasil wawancara saya, terlebih dahulu saya akan menjelaskan apa itu kurikulum darurat. Kurikulum darurat adalah kurikulum yang dilakukan dengan pembelajaran jarak jauh, yaitu dengan penyederhanaan kompetensi dasar. Nah, selanjutnya kita masuk di penjelasan hasil wawancara kepada guru. Di sini saya telah menyiapkan 5 pertanyaan. Yang pertama adalah, apakah ada kesulitan yang dihadapi dalam mengajar saat jarak jauh ini? Jawabannya, ya tentu saja. Dalam masa pandemi ini, semua guru, terutama saya sendiri, sangat kesulitan dalam menjelaskan pelajaran kepada anak-anak. Karena dalam tahapan ini, tingkat SD masih perlu banyak bimbingan, membaca, menulis, menghitung, dan terutama akhlak. Karena minimnya pelajaran yang didapatkan, maka seorang guru harus pintar-pintar memberikan solusi untuk kedepannya akan lebih baik, dan hal ini pemerintah harus lebih memperhatikan kesejahteraan guru, terutama dalam masa pandemi ini. Yang kedua, apakah dalam menggunakan pembelajaran daring saat ini efektif, terutama siswa dalam memahami pelajaran? Jawabannya, pembelajaran daring ini menurut saya tidak efektif, karena tiap pemahaman anak berbeda-beda, dan juga saat melakukan daring, tidak semua siswa mengikuti daring. Dan juga ada siswa yang hanya bergabung tetapi tidak mengaktifkan kamera, jadi tidak tahu mereka sedang melakukan aktivitas apa. Yang ketiga, bagaimana pendamping sebagai guru untuk penilaian selama pembelajaran jarak jauh dengan siswa? Jawabannya, cara menilainya yaitu dengan membuat lembar kerja siswa, kemudian dibagikan kepada siswa, lalu dikumpulkan kembali dan akan dinilai sesuai dengan apa yang telah dikerjakan oleh siswa. Yang keempat, bagaimana guru menerapkan pembelajaran jarak jauh saat ini untuk siswa? Apakah ada metode belajar khusus? Jawabannya, KD silabus pada Permendikbud nomor 37 tahun 2018 dianalisis menjadi balikbang. Contohnya KD yang sudah didapatkan dari kelas 1, dan jika di kelas 3 masih ada KD tersebut akan dihilangkan karena telah didapatkan saat kelas 1. Dan juga pembelajaran, contohnya pembelajaran tematik. Nah, pembelajaran ini digabung, misalnya bahasa Indonesia, seni budaya, dan matematika. Jadi soal ceritanya adalah pembelajaran bahasa, dan dalam cerita itu ada seni budaya, misalnya membuat gambar dengan biji-bijian, dan matematikanya adalah berapa jumlah biji-bijian yang diperlukan untuk membuat karya seni. Pertanyaan yang kelima, bagaimana mengoptimalkan kegiatan belajar mengajar siswa saat jarak jauh? Jawabannya, dengan menggunakan media belajar, misalnya membuat video dan modul agar siswa tidak bosan hanya mendengarkan, tetapi mereka juga bisa melihat media pembelajarannya. Nah, selanjutnya pertanyaan untuk orang tua, ada 5 pertanyaan. Yang pertama, selama proses belajar dari rumah, apakah Anda menampingi anak dalam belajar? Jawabannya, iya, awalnya saat daring saya mendampingi anak saya karena dia belum mengerti menggunakan aplikasi pembelajaran. Setelah beberapa kali anak saya sudah paham, jadi dia sudah bisa melakukan pembelajaran daring dengan sendiri. Yang kedua, apa saja yang Anda lakukan dalam membantu aktivitas belajar anak dari rumah? Jawabannya, dengan membantu menjelaskan aplikasi pembelajaran kepadanya dan juga membantunya mengerjakan tugas-tugas yang telah diberikan oleh guru. Yang ketiga, apakah sekolah atau guru berkomunikasi dengan Anda sebagai orang tua dalam memantau proses belajar anak dari rumah?
Jawabannya iya. Guru melakukan komunikasi dengan melakukan sosialisasi tentang cara menggunakan aplikasi, karena ada beberapa orang tua yang belum memahami tentang aplikasi tersebut. Yang keempat, bagaimana pendapat Anda sebagai orang tua mengenai proses belajar dari rumah? Jawabannya, saya lebih bisa mengenal karakter dan bisa selalu memantau perkembangan anak saya karena ia menghabiskan waktu di rumah. Yang kelima, apakah ada kendala yang Anda hadapi selama mendampingi aktivitas belajar anak dari rumah? Jawabannya, kendalanya ketika ia bertanya tentang pelajaran yang telah diberikan oleh gurunya. Karena penjelasan saya sebagai orang tua berbeda dengan penjelasan gurunya. Jadi di situ anak saya merasa bingung dengan penjelasan saya dan penjelasan dari gurunya. Nah, selanjutnya wawancara siswa. Di sini saya menyiapkan 3 pertanyaan. Yang pertama yaitu, apakah ada kesulitan yang dihadapi selama pembelajaran daring? Jawabannya iya, karena tidak ada tatap muka, jadi sulit memahami materi. Jaringan juga bermasalah dan tidak ada teman-teman belajar, jadi membuat saya bosan. Yang kedua, apakah dengan adanya belajar dari rumah ini telah membantu proses pembelajaran Anda? Jawabannya iya, karena sekolah telah libur, jadi pembelajarannya melalui daring. Yang ketiga adalah, bagaimana tanggapan Anda mengenai penyampaian materi yang diberikan oleh guru Anda saat proses belajar di rumah? Jawabannya, pendapat saya, ada ibu yang menjelaskan menggunakan gambar, jadi asik dan tidak membosankan. Tetapi ada juga guru yang menjelaskan hanya materi, jadi membuat saya bosan. Nah, itulah hasil wawancara dari saya. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Billahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, selanjutnya saya akan melampirkan dokumentasi wawancara saya kepada guru, siswa, dan orang tua.